Pernahkah kita berpikir hal-hal yang telah kita perbuat, perbuatan yang sudah kita lakukan adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa kita sudah jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jauh meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, jika kita masih merasakan hal yang demikian, itu artinya masih ada keimanan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala masih membolak-balikkan hati kita agar senantiasa kembali kepada kebenaran, agar senantiasa berbalik kepada jalannya. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang menyekutukannya. Dia tidak ingin manusia menjadikan sesuatu yang lain menjadi sesembahannya dan menjadi penolongnya. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 51, Allah menjelaskan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah tidak suka jika manusia mempersekutukannya dengan apapun. Saat ini kita dihadapkan pada sebuah fenomena di mana dengan hadirnya teknologi, manusia menjadi lupa kepada Tuhannya. Fenomena yang dulunya bahwa berhala dan sembahan-sembahan patung lainnya dianggap sebagai sesuatu perbuatan syirik dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat ini kejadiannya berbeda, di mana saat ini manusia sudah mempertuhankan kekuasaannya sendiri, mempertuhankan teknologi, dan mempertuhankan kepentingan dan kekayaan serta hartanya sendiri. Hari ini teman-teman, kita bisa melihat bagaimana manusia hanya demi untuk mendapatkan sebuah jabatan, kepentingan, dan kekuasaan rela untuk menjatuhkan orang lain, bahkan yang sesama muslim sendiri. Hanya demi sebuah harta, hanya demi sebuah kedudukan, orang-orang rela untuk menjual agamanya, untuk menjual akidahnya sendiri. Kini manusia menjadikan segala jabatan dan kepentingannya adalah sebuah hal-hal yang sangat dibutuhkan. Mereka bisa menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kebutuhan, sebuah keinginan yang bisa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa segala yang namanya kekuasaan, harta, jabatan yang ada di dunia ini akan senantiasa hilang dan sirna ketika kita telah tiada. Lantas apa yang membuat kita rela menjual agama kita hanya demi semua itu? Apakah kita ingin termasuk menjadi orang-orang yang merugi? Ingatlah saudara-saudaraku, bahwa apapun yang kita miliki hari ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini hanya mengontrak. Ibarat sebuah rumah, pada akhirnya kita akan pindah dari rumah tersebut. Semuanya hanya titipan, termasuk mata, mulut, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh kita adalah titipan yang Allah berikan. Bagaimana jika tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita? Lantas apa yang akan bisa kita perbuat? Apakah kita akan membawa harta kita? Apakah kita akan membawa jabatan kita? Tentu tidak. Semuanya akan hilang, semuanya akan tinggal, kecuali hanya sehelai kain kafan yang akan menemani kita serta amal ibadah kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga sangat membenci orang-orang yang tidak berbuat baik kepada orang tua. Allah selalu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, untuk membalas kebaikan-kebaikannya, walaupun senantiasa kebaikan itu sebenarnya tidak bisa kita balas dengan apapun. Bagaimana kita harus membahagiakan mereka, mendoakan mereka,
memenuhi kebutuhan hidup mereka hingga mereka tua dan akhirnya pergi meninggalkan kita. Bagaimana kita bisa menjadi anak yang berbakti? Setidaknya apabila kita tidak bisa memberikan kebahagiaan dunia kepada mereka, setidaknya kita bisa memberikan kebahagiaan akhirat bagi mereka. Yang ketiga, Allah sangat membenci orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena takut untuk miskin. Hari ini kita bisa melihat bagaimana banyaknya orang tua yang rela membunuh anaknya hanya karena tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki bagi anak-anak yang diberikan, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menitipkan anak kepada setiap orang tua dan Allah telah menjamin rezeki untuknya hingga dia meninggal. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan perbuatan keji, baik itu yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sebagai seorang manusia, memang kita tidak bisa terhindar dari yang namanya dosa. Kita tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tetapi jika kita ingin senantiasa berubah menjadi baik, insya Allah akan selalu menolong kita agar senantiasa bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan keji yang pernah kita lakukan. Ketika kita tengah berbuat dosa dan melakukan perbuatan keji yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita mengingat bahwa apapun yang kita lakukan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kita menyembunyikan sebuah perbuatan dosa kita, Allah pasti akan mengetahui dan melihatnya. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, ingatlah bahwa Allah bisa saja mencabut nyawa kita kapan dan di mana saja. Apakah kita ingin ketika kita melakukan perbuatan keji, Allah mencabut nyawa kita pada saat itu juga? Bukankah kita bermimpi untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bertaubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita untuk membunuh orang-orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Saat ini banyak kita lihat bagaimana sesama muslim saling membunuh hanya karena tidak sependapat dan tidak satu tujuan. Maka mereka saling bunuh-membunuh, saling mengkafirkan. Bukankah Islam turun sebagai rahmat bagi semua orang, rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membunuh seseorang dengan alasan yang benar. Seperti pada saat-saat di zaman Rasulullah, kita boleh membunuh orang dan memerangi orang apabila kita diperangi dan disakiti. Jadi teman-teman semua, hal-hal tersebut bisa kita hindari apabila kita senantiasa belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita sudah mengetahui hal-hal yang sangat dibenci Allah, hal-hal yang sangat diharamkan oleh Allah, kita tahu bahwa hukum haram adalah apabila perbuatan itu dilakukan, maka kita akan mendapatkan dosa. Karena kita tahu hal tersebut sudah haram, maka kita harus berusaha untuk menghindarinya dan meninggalkannya dengan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu akan menutupi perbuatan-perbuatan yang jahat. Sehingga kita harus senantiasa berbuat yang baik, setiap hari berbuat yang baik, agar senantiasa kesalahan-kesalahan kita yang lalu bisa terhapus dan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.